Saya harus ke rumah sakit. Bos saya Rama kecelakaan. Dia butuh darah. Saya takutnya darah saya diambil. Tapi saya harus ke sana. Kamu tidak perlu takut, Indah. Menolong orang itu baik. Pahala untuk kamu. Biar ibu temenin kamu. Dandi kan bobo. Nanti biar ibu minta tolong sama Arya yang menjagakan Dandi ya. Ya. Silakan siapkan meja operasi ya, Dok. Saya sudah menemukan donor. Dia sedang menuju kemari. Ya, tapi kita harus menunggu donornya tiba. Baik, saya akan tunggu di depan. Ya, silakan. Pak, jalannya cepat sedikit dong, Pak. Tenang, Indah, tenang. Gak usah panik. Saya nggak bisa tenang, Bu. Kelihatannya keadaan bos saya Rama memang lagi serius. Indah! Untung kalian datang. Dan dia sama siapa? Dandi dengan Ria, tetangga baru kita. Ibu nemenin Indah supaya dia berani jadi donor. Bos kamu sekarang di mana? Ada di sana. Yuk. Itu bos saya. Dia masih belum sadar ya, Pak. Dokternya mana? Dokter masih di ruangan lain. Saya sudah membawa donornya. Baik, nanti akan saya siapkan, Pak. Baik. Ketika pertama kali saya melihat dia, reaksi saya juga sama seperti kamu. Saya nggak tega. Saya tidak bersedia menyumbangkan darah saya. Indah, Indah. Kenapa kamu berubah pikiran? Nyawa dia ada di tangan kamu, Indah. Biar aja. Saya nggak ada urusan sama bos kamu. Ibu sudah merasa Indah tidak berani menjadi donor. Makanya ibu ikut ke sini. Dia takut lihat jarumnya. Saya bukannya nggak berani, Bu. Tapi saya nggak bersedia. Bu, tolong rujuk Indah. Saya temui dokter Iwan dulu. Indah, kenapa kamu berubah pikiran begitu melihat dia? Kamu pernah kenal dia? Bukan cuma kenal, Bu. Bajingan itu Bobby. Dok, maaf dok. Saya sedang mencari dokter Irwan. Saya barusan ke ruangannya tapi beliau tidak ada. Saya sedang menemukan donor darah untuk Pak Bobby. Ya, Dokter Irwan sedang membahas mengenai operasi wajah saudara Bobby dengan tim khususnya. Operasi wajah? Maaf dok, tapi setahu saya Pak Bobby tidak ada luka apa-apa di wajahnya. Iya, kalau kita lihat sepintas memang begitu. Tapi kalau kita sudah melihat dengan mempergunakan foto ronsen, ditemukan ada kerusakan pada tulang wajah saudara Bobby. Untuk itu kami harus melakukan operasi. Sebaiknya si donor Anda bawa aja ke Dokter Irwan. Dia ada di ruangan sebelah sekarang. Baik dok, akan saya lakukan segera. Saya akan mempersiapkan operasi. Lebih baik saya biarkan dia mati daripada saya menyumbangkan darah untuk menyambung hidup seorang bajingan. Dendam akan meracuni diri kita, Indah. Masa lalu saya lebih dari racun dalam hidup saya, Bu. Kalau dulu nggak ada ibu, mungkin saya sudah bunuh diri. Apa itu nggak wajar kalau sekarang saya biarkan dia mati? Ibu mengerti, Indah. Kalau mengingat penderitaan kamu, Ibu setuju kamu biarkan dia mati. Kita pulang sekarang ya, Bu.
Sebelum pulang, jawab dulu pertanyaan ibu. Kalau dia meninggal karena kamu menolak memberikan darah, apa kamu sudah siap untuk dihantui oleh rasa bersalah sepanjang sisa hidup kamu? Mana donor? Tadi ada di sini, Dok. Tolong segera disusul. Suster, tolong masuk ya. Dia sedang sekarat, Indah. Tolong, apapun yang sedang kamu pikirkan, ini bukan saat yang tepat. Indah, nyawa seseorang ada di tangan kamu. Dengan satu syarat. Saya sama sekali nggak mau kalau dia tahu saya menyumbangkan darah. Baik, saya akan bilang sama dokter untuk merahasiakan nama kamu, oke? Yuk. Jangan nangis dong sayang. Jangan nangis ya. Mungkin apa yang kita lakukan itu suatu kesalahan. Tapi kan bukan suatu kejahatan. Kita kan saling mencintai kan. Kalau nanti kita sudah menikah, kesalahan itu semuanya juga akan terhapus. Kehamilan kamu ada tanggung jawab kamu. Tapi sebagai manusia, saya cuma bisa bersimpati. Hanya itu. Waktu pembantu bilang bahwa kamu datang tanpa peduli hujan, saya sudah bisa mencium bau apa yang kamu bawa. Ini. Saya sudah siapkan 25 juta. Dan ini udah lebih dari cukup untuk menggugurkan kandungan kamu. Ambil. Ya Tuhan, kenapa saya harus dihadapkan pada cobaan di mana saya tidak diberi hak untuk memilih? Indah, kamu kenapa sih? Dari tadi siang kamu kelihatannya agak aneh. Apa karena kamu tadi sudah masak makanan siang, lalu kita batal makan sehingga kamu sekarang jadi begini? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Saya cuma capek aja, nggak ada hubungannya sama makan siang. Atau mungkin kamu tidak suka tadi kamu menyumbangkan darah untuk Pak Bobby. Itu alasannya. Enggak juga. Indah, tolong deh kamu terus terang saja. Pada awalnya kan memang kamu tidak mau menyumbangkan darah kamu. Sampai akhirnya Bu Yayu memujuk kamu. Dan setelah kamu menyumbangkan darah kamu, seakan-akan kamu kesal atau kecewa. Ada apa sih sebenarnya? Boleh saya terus terang? Bukannya memang tidak ada rahasia di antara kita berdua.
Saya tidak rela kalau darah saya mengalir dalam tubuh laki-laki lain. Menyumbangkan darah itu kan perbuatan yang amal. Ya tapi ini beda. Kalau saya nyumbangin darah ke PMI, saya nggak tahu darah saya untuk siapa. Tadi saya lihat orangnya, saya lihat mukanya. Darah saya akan mengalir dalam jantungnya. Kamu ngerti nggak gimana perasaan saya? Indah, yang saya tidak bisa mengerti, kenapa kamu menjadi begitu emosional terhadap masalah ini? Dalam setiap detak jantung saya, hanya ada kamu, Dandi, dan Bu Yayu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau dalam setiap detak jantung laki-laki itu ada darah saya. Itu sebabnya saya nggak mau dia tahu kalau dalam setiap nadinya mengalir bagian dari diri saya. Maaf kalau saya memaksa kamu menyumbangkan darah kamu untuk Pak Bobby. Saya melakukan itu bukan karena dia bos saya. Saya melakukan itu atas dasar kemanusiaan. Tolong kamu mengerti ya. Biar saya aja, Bu. Dari tadi pagi belum ketemu Mama Dandi. Lagi pula nanti malam mungkin saya harus ke rumah sakit juga, ya. Indah, kenapa kamu tidak berterus terang saja? Biar saya simpan sendiri kenangan pahit ini, Bu. Rama kan sudah tahu masa lalu kamu. Tapi dia nggak tahu siapa laki-laki dalam masa lalu saya. Saya takut ngebayangin kalau sampai Rama tahu bahwa laki-laki yang menghancurkan masa lalu saya adalah Bobby. Saya nggak mau Bobby mengurangi kebahagiaan Rama, Bu. Bobby! Bobby. Gimana keadaannya, suster? Dia sudah diberikan obat tidur supaya bisa beristirahat. Sebentar lagi juga dokter akan datang ke sini. Ibu bisa bertanya langsung kepadanya. Masa kritisnya sudah lewat. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Saya ayahnya. Ini istrinya dan ini mertuanya, Dok. Saya Dr. Budi. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan dokter. Dokter pasti sudah berusaha keras untuk menyelamatkan Bobby. Sebetulnya yang pantas untuk mendapatkan ucapan terima kasih adalah wanita yang telah mendonorkan darahnya untuk saudara Bobby. Sedikit lagi terlambat. Mungkin saudara Bobby tidak bisa tertolong lagi. Sayangnya si donor tidak mau memberikan identitasnya. Saya juga mau ngucapin terima kasih, Dok, sama orang itu. Saya mohon maaf.
Saya tidak bisa memberi petunjuk. Tapi saya mohon, jangan sampai lupa berterima kasih kepada saudara Rama. Rama? Rama. Iya, dia yang pontang-panting mengurus saudara Bobby. Tiap malam dia tidak tidur. Pagi-pagi dia pulang sebentar, dia ganti baju, terus dia kembali lagi ke sini. Dia juga yang mencarikan donor darah untuk saudara Bobby. Tadinya saya kira saudara Rama ini adik kandung dari saudara Bobby. Sudah 2 kali kita berutang nyawa Bobby sama dia. Saya akan menyesal sekali kalau sampai dulu saya menolak permintaan Bobby untuk menerima saudara Rama. Dok, seluruh wajah suami saya diperban. Apa mungkin masih bisa sembuh seperti semula, Dok? Beberapa bagian tulang wajahnya mengalami rusak berat. Juga sekitar tenggorokannya mengalami kerusakan. Wajahnya akan berubah. Terus terang, wajahnya tidak bisa kembali seperti semula. Berikut juga suaranya akan mengalami perubahan. Apakah tidak bisa dibantu dengan operasi plastik, Dok? Di sini belum ada, Pak. Baik peralatan maupun teknologinya kita belum punya. Tapi kalau di Amerika sudah ada, Pak. Begitu Bobby sudah sehat untuk terbang, bisakah dokter antar kami ke sana? Baik, saya akan bantu. Kebetulan saya kenal baik dengan salah seorang dokter ahli bedah plastik di Amerika. Paman tidak usah repot-repot, karena dia akan mati. Dan dia tidak akan punya nyawa yang ketiga. Dokter, Tidak usah khawatir. Ada suster yang menjaganya di dalam. iya tapi saya bakal balik lagi secepatnya, Dok. Saya mau tahu perkembangan suami saya. Boleh, silakan, silakan. Terima kasih dokter. Baik. Terima kasih, Dok. Makasih ya, Dok. Halo? Ada telepon buat saya? Oh, nggak usah. Nanti saya terima di depan. Di sini ada pasien, nanti terganggu. Terima kasih. Kamu boleh lolos dari kecelakaan itu, tapi tidak akan lolos dari tangan saya.
Saya tidak tahu apa yang terjadi, dokter. Ya Allah, kenapa bisa begini? Saya tidak tahu, dokter. Tadi pada saat dia sadar langsung meronta-ronta. Kamu cepat panggil, suster, cepat panggil. Lagi-lagi Tuhan selalu menolong dia. Sebelum Rama melihat saya dari belakang, sebaiknya saya meyakinkan dia bahwa saya masih berada di Surabaya. Tadi ada adik yang di sini. Adiknya? Dok, Pak Bobby nggak punya adik, dok. Jadi siapa laki-laki yang berambut panjang yang saya suruh memanggil suster ke sana? Rambut panjang. Jeffrey. Gak mungkin Jeffrey ada di Surabaya. Siapa laki-laki itu? Kalau begitu, tolong Bapak panggil suster sekarang. Baik, dok. Sus, Anda dukung dokter di kamar 17. Makasih, Pak. Rambut panjang. Siapa laki-laki itu? Ya, siapa? Pak Rama karyawannya Pak Bobi? Saya Rama. Interlokal dari Surabaya. Terima kasih. Halo, siapa nih? Pak Rama, saya Jeffrey. Jeffrey. Tahu dari mana saya ada di sini? Saya dengar Bobby kecelakaan. Tadi saya telepon ke rumah, pembantu bilang semua ke rumah sakit. Dan saya telepon ke kantor, cari kamu, katanya kamu juga ke rumah sakit. Saya sekarang ini ada di Surabaya. Lalu kapan kembali ke Jakarta? Oke, akan saya sampaikan begitu saya ketemu dia. Ya, selamat siang. Terima kasih. Jeffrey ada di Surabaya. Lalu siapa orang yang tadi masuk kamarnya Bobby? Capek deh saya. Denny sekarang rewel. Maunya tidurnya di kamar neneknya. Rama? Sayang, kamu lagi mikirin apa sih? Nggak mikirin apa-apa. Nggak mikirin apa-apa gimana? Muka kamu kelihatan berat gitu kok. Kenapa sih kamu nggak mau terus terang sama saya? Saya kan istri kamu. Masalah kamu adalah masalah saya. Sekarang terus terang deh cerita sama saya apa yang kamu pikirin. Saya sedang memikirkan bos saya. Tadi siang di rumah sakit ada kejadian yang sangat aneh. Kejadian aneh gimana? Dia sembuh lebih cepat dari perkiraan. Bukan itu. Dokter memergoki seorang masuk kamar yang Pak Bobby yang mengaku dirinya sebagai adiknya. Pak Bobby hampir meninggal. Dokternya curiga ada kemungkinan orang itu berusaha untuk membunuh Pak Bobby. Kamu bisa bayangkan itu? Sayang, orang yang menanam angin pasti akan menuai badai. Indah, kamu tidak kenal dia seperti saya. Dia orangnya sangat baik. Saya tahu persis dia seperti apa. Dia tidak mungkin melakukan suatu kejahatan, Indah. Menginjak semut pun dia tidak tega. Mungkin kamu belum pernah ngeliat muka aslinya karena dia terlalu pandai memakai topeng. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Kalau dia orang baik-baik, Tuhan tidak akan menghukum dia seberat itu. Maaf sayang, tapi saya tidak sependapat dengan filsafat kamu. Saya bingung. Kenapa akhir-akhir ini kamu seakan-akan mendadak benci sama bos saya? Bukannya baru kemarin kamu yang mengundang bos untuk datang ke rumah untuk makan siang? Ada apa? Udah deh, kita nggak usah ngomongin tentang dia lagi.
Sekarang udah malam, kamu istirahat. Semenjak bos kamu kecelakaan, kayaknya kamu kurang tidur. Gimana saya bisa tidur nyenyak? Semestinya siang itu kan saya yang berada di mobil bersama dia. Satu-satunya alasan kenapa saya tidak pergi hanya karena ada seorang tamu yang membutuhkan saya. Kamu bisa bayangkan, seandainya saya juga berada di dalam mobil itu, mungkin sekarang ini saya tidak akan duduk di sini bersama kamu dan Nandi. Jangan diterusin lagi, sayang. Saya lebih baik mati daripada pisah sama kamu. Dia sudah pergi. Kamu udah siap? Siap. Ya, Selamat pagi, Mbak. pagi. Apa betul di sini rumahnya Rama? Betul, Mbak siapa ya? Saya Ira, teman lamanya Rama. Oh, Saya sudah janji mau ketemu dia di sini. tapi Ramanya baru aja berangkat kerja. Ada pesan, Mbak? Nggak perlu. Makasih, Mbak ya. Iya. Mbak! Rama sayang, kamu ingat waktu kamu pulang dari kantor, kita ke dokter untuk memastikan apakah saya hamil. Dan hasilnya ternyata positif. Surat hasil tes itu saya titip dalam tas kamu. Tolong jelaskan sama istri kamu bahwa sebagai tanggung jawab kamu atas kehamilan saya, kamu akan menikahi saya. Jelaskan sama dia, saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin anak saya lahir sebagai anak sah. Untuk itu saya rela jadi istri kedua. Sayang kamu selalu, Ira. Ada apa, Indah? Ini surat dapat dari mana? Dari wanita tadi yang cari Rama. Dia bilang dia temannya Rama. Namanya Ira. Dan begitu saya bilang Rama ke kantor, dia langsung balik naik taksi. Tapi dia nggak sadar kalau amplopnya terjatuh. Tolong, Bu. Saya mau telepon Rama. Loh, Rama kan baru saja berangkat, Indah. Pasti belum sampai di kantor.
Saya akan bilang sama Ella supaya Rama telepon ke sini begitu sampai kantor. Kenapa Indah? Teleponnya mati. Saya mau susul aja, Bu. Jangan Indah. Jangan kamu permalukan diri kamu di depan orang lain. Tunggu sampai Rama pulang. Tanya dia baik-baik. Kamu jangan emosi. Oh ya Indah, tadi pagi Ibu dapat telepon. Tetangga lama Ibu meninggal. Nanti Ibu mau melayat. Permisi Pak. Iya, silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Tia Damayanti. Saya Rama, silakan duduk. Makasih. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin menawarkan alat tulis dan perlengkapan kantor. Oh, urusan itu semestinya Anda ke bagian umum. Sebentar, akan saya hubungi. Memang seharusnya begitu Pak, tapi saya sudah kapok karena proposal saya sering diabaikan dan tidak pernah dibaca. Baik. Bagaimana saya bisa bantu Anda? Bapak bisa lihat nih proposalnya. Oke. Masuk. Ada apa, Pak? Mohon maaf Pak, mengganggu Pak. Ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Oh, dipersilakan tunggu di ruang tamu, nanti saya akan ke sana. Anu Pak, katanya penting sekali Pak. Dia ingin ketemu dengan Bapak sekarang juga. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Permisi Pak. Sebentar ya. Iya Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pak Rama. Saya sendiri. Saya Niko, Pak. Iya. Saya dari PT Pentagama. Kami akan menawarkan bahan baku untuk pabrik milik perusahaan ini. Kalau urusan bahan baku maupun suku cadang pabrik, Bapak sebaiknya bicara dengan Pak Tommy. Saya akan tunjukkan ruangannya. Kalau enggak, Pak Banget. Saya, Pak? Iya. Tolong antarkan Pak Niko ini ke ruangannya Pak Tommy ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau misalnya perlu bantuan lain atau ada pertanyaan lain, silakan hubungi saya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti saya akan hubungi Bapak kembali. Silakan. Pak Banget. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari. Maaf. Nggak usah Pak. Saya pikir lebih baik saya langsung saja ke bagian umum. Saya jadi nggak enak repotin Bapak. Nggak apa-apa. Tapi ya baiklah kalau begitu. Silakan. Permisi Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apakah ini rumahnya Mas Rama? Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya Indra, Mbak. Saya ingin tanya, apakah adik saya Ira menginap di sini? Saya Ira, teman lamanya Rama. Saya sudah janji mau ketemu dia di sini. Maaf, Mbak. Adik saya sudah 4 hari tidak pulang. Sejak dia tahu dia hamil. Sudah berapa lama mereka pacaran? Belum begitu lama. Adik saya dulu teman sekolahnya Mas Rama. Belakangan ini mereka bertemu lagi, terus pacaran.
Ya sudahlah Mbak, kalau memang adik saya tidak ada di sini, tidak apa-apa. Tolong sampaikan pada Mas Rama bahwa saya kemari. Permisi Mbak.